Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Untuk Anda yang sedang mencari golok sembelih yang panjang, keren, tajam, tapi harga ekonomis, harga standar, harga normal-normal, worth it, ya ini kita tampilkan 2 piece. Modelnya seperti ini. Cakep banget, sarung kulitnya aja tebal premium, jahitannya rapi, modelnya cetekan, ada cantolan ikat pinggang yang cukup gede, lega. Untuk ikat pinggang Betawian saja ini cukup gede. Oh ya, kita ada sebenarnya satu sabuk legendaris nih, sabuk legendaris. Ini limited edition, tidak ada tunggalnya. Ada model seperti ini tapi kecil, ini gede banget. Nah, ukurannya ini bisa disesuaikan sama seperti Betawian. Insya Allah sih begitu. Karena di sini ada 2 kuningan yang menyesuaikan ikat pinggang. Jadi kalau orangnya gemuk gede gitu masih bisa, segede apa sih gitu, masih bisa. Terus 2 kantong di kanan kirinya ini lega. Ini untuk HP gede, HP Android pun bisa. Sama kiri kanan, modelnya kayak Betawian, sabuk Betawian. Oke, inilah yang legend. Oke, lanjut kita tampilkan nih. Saya kan melihat lubangnya ini jadi keinget itu. Jadi saking lebarnya yang ini maksud saya. Nah, untuk yang cetekan seperti ini diamankan. Ketika ngebuka tidak langsung dibuka, cetekannya ditarik tidak. Kalau langsung ditarik takutnya ini sobek. Bagian sini kena mata bilahnya. Jadi begitu cetekan begini dibuka, jangan langsung ditarik, tapi diamankan dengan jari. Itu kalau posisi seperti ini. Bagaimana kalau posisi diikat pinggang? Sama saja. Kan kita pribadi nih yang memegang, memakai. Jadi begitu dicetekan begini, ditarik, bisa diamankan, bisa dibuka dulu karena ini sifatnya kulit ya, dia bisa ditekuk begini. Nah, posisinya seperti ini bisa. Kita tekuk begini juga bisa. Kita tekuk begini juga dia bisa, nggak balik lagi. Itulah sifatnya kulit, beda dengan kertas dan yang lainnya. Seperti itu maksudnya, supaya ketika pisau atau golok kita dijabut seret begini, mata bilah tidak menggores, tidak menyobek cetekannya. Sayang kalau sampai sobek. Bentuk bilahnya seperti ini, cakep banget. Ini panjang banget guys, keren. Sedikit model mengadopsi model pisau rembu, tapi dia gede. Ini seret lurus terus cut gitu kan. Nah, dari mulai kita bikin kecil-kecil, pisau rembu kecil-kecil, ukuran sedang, ukuran gede sampai tergede. Ini dari sebelum Idul Kurban sudah rilis 4 ya. Sebelum Idul Kurban kita buat 2, setelah Idul Kurban kita buat 2. Nih. Untuk material baja wilisnya masih banyak stoknya, alhamdulillah. Yang bengketan ada, yang lembaran lonjoran panjang-panjang ada, yang sudah dipotong-potong pun juga ada. Ini contoh saja ini contoh saja. Yang di atas, di gubuk GSN di atas, di gudang itu banyak. Ini lembaran-lembaran yang sudah terpotong-potong dari material baja Persib wilis. Nah, ini sudah berapa tahun coba. Nah, makanya jangan langsung mengambil kesimpulan orang jeepnya aja sudah nggak ada kok dibilang Persib wilis. Nah, jangan mengambil kesimpulan seperti itu, karena satu mobil itu lapisan per daunnya itu banyak. Itu satu jeep 2 atau 4 ya, 4 kayaknya. Umumnya kan 2 itu ya, 2 misalkan, anggaplah 2
susun kiri kanan. Nah itu, dan berapa ratus unit, berapa ribu unit kita juga nggak tahu. Yang jelas tim pencari ini orangnya pertama amanah, ibadah, ahli ibadah. Kedua, kalau di Jawa Tengah itu dijadikan PR becak untuk saat ini. Ya karena apa? Karena kandungan komposisi dari material baja Jeep Willys-nya ini loh, saat dibentuk, saat pembuatan ininya, komposisinya itu pas banget untuk di segala medan off-road, bergelombang, nah dan lain sebagainya. Ini potongan baja PR Jeep ini yang ukuran ada 30, 25, di atas banyak masih di gudang atas. Oke, kembali ke yang sudah menjadi bilah. Nah kadang-kadang begini, ada pertanyaan simpel, bagaimana cara melihat keaslian kalau misalkan itu spring steel atau baja PR Jeep Willys, dan untuk membedakannya, menentukannya. Kalau sudah menjadi bilah itu tidak bisa, Pak. Kalau sudah menjadi bilah, kita tidak bisa membedakan antara Jeep Willys, antara spring steel, PR Delman dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Yang bisa hanyalah keamanahan dari tim maker. Nah ini makanya kita harus benar-benar paham orang ini jujur, amanah atau tidak, begitu. Kalau di GSN alhamdulillah tim kami, saya perhatikan semuanya ahli ibadah dan nggak mau sembrono per biasa dibilangnya Jeep Willys, atau bahkan sekalian aja baja-baja modern misalkan, itu tidak berani mengatakan seperti itu karena orangnya ahli ibadah gitu. Untuk handle-nya Galisono keling keras ya, boxnya dalam ada pin kuningan dan ada duralium. Ini speknya, stylenya sembelihan gaya dorong. Yang suka gaya dorong panjang ini cocok sekali. Jeep Willys Gen 2 ada Ricasso-nya. Untuk panjangnya yang ini 34,5 cm, 5 mili. Untuk terlebarnya di sini ketemunya 3,4 dan memiliki ketebalan 4 mili, menipis. Dan ini sudah, ya kenapa tadi itu kembali ke poin materialnya. Kenapa Jeep Willys, dari bahan Jeep Willys golok dan pisau itu menjadi primadona, menjadi favorit? Ya karena ketika sudah menjadi sebuah bilah itu tajamnya ajib, tajamnya cakep banget, diasahnya empuk, gampang tajam, dan ketemu tajamnya itu awet gitu. Jadi ya memang masih menjadi primadona. Nah, seperti ini. Apalagi kalau yang ahli mengasah baik dengan batu maupun dengan alat-alat media yang lainnya, wah jelas ketemunya lebih tajam. Sekarang kita tes di standar ketajaman. Cara pengetes standar ketajaman menggunakan kertas HVS. Nah ini sudah sangat tajam banget, sudah sangat tajam guys. Kalau dipakai untuk menyembelih sapi mantap ini, mantap betul. Oke, 34,5 yang ini. Yang satunya sepertinya lebih panjangan lagi. Oke, satunya kita ambil seperti ini, sama ya, kembar dua. Untuk yang misalkan mau request, mau pesen model seperti itu tapi panjang 25 atau 30 atau 20 cm misalkan, bisa silahkan dikomunikasikan dengan admin kami, nomor kontaknya ada di layar. Nah seperti ini, diamankan cetekannya supaya ketika bilahnya dicabut itu tidak menggesek atau menyobek daripada cetekannya. Nih cakep guys, finishingnya aja mirror. Kita ukur Willys Gen 2 ada Ricasso. Untuk panjangnya waduh tuh Masya Allah, yang ini 38,5, yang ini 38,5 guys, hampir 40 cm ya. Mungkin saat pemotongan 40 cm diutuhkan, cuman karena setelah prosesnya itu terkikis gerinda dan mesin BG
hingga terjadi menjadi sebuah bilah seperti ini, maka 38,5, yang itu 36,5. Untuk lebarnya 3,5, lebar 3,5 cm, ketebalan 4 mili. Perhatikan untuk ketajamannya, yang gede ini panjang enak guys. Sapi limosin dunga bisa ini. Masya Allah, empuk banget. Kita cari tisu yang lembaran utuh, perhatikan. Masya Allah, ajib, bener-bener jos, kotos-kotos. Digesek saja, kalau mengetes ketajaman itu digesek saja. Kalau misal dihentakkan modelnya set lep, itu kembangan, permainan, kembangan daripada mengetes sebuah tisu. Itu kuncinya. Kalau tajam dia bisa, meskipun belok, meskipun lurus tertebas habis sampai nggak tersisa, jadi belahan dua, itu ya, itu kembangan. Ada yang dirajang seret, ada yang di samping, dari samping, itu yang sulit dari samping. Ada yang kerajang, ada yang pakai kiri kanan, misalkan ini tangan kanan yang megang tisu seolah-olah seperti kamera terbalik misalkan, itu juga ada. Itu semuanya kembangannya, seninya. Ini kan susah ya, sangat susah, apalagi tisu. Misalkan kita pertajam lagi, mungkin ada kotoran-kotoran di mata bilahnya, biar pemirsa tahu apa yang saya maksudkan. Misal tangan kiri ini kembangannya, jadi terus yang megang tisu seolah-olah seperti kamera, biasanya kamera orang tua-tua itu kamera terbalik kan itu. Nah terus digesekkan begini, nah kan begini kan. Nah kalau tajam memang benar-benar tajam ya tajam aja, tajam ya tajam, tidak ada aneh-aneh gitu ya. Terus lagi begini. Nah ini kembangannya seolah-olah kamera terbalik, padahal tidak. Kalau tajam ya terbelah halus, seolah-olah kamera terbalik, padahal tidak. Ini adalah tangan kanan saya tadi itu mengetes dengan tangan kiri. Ini untuk tisu aja sudah seperti itu, apalagi di kertas HVS. Perhatikan kalau kertas HVS, Masya Allah, empuk banget, nyentuh, sobek, nyentuh, lep, bener. Terus lagi misalkan ada yang seperti ini di kertas HVS tadi, ada yang miring, ada pushcut dilepas, pushcut di cek gitu kan. Terus ada yang seperti ini, ada yang digulung, macam-macam. Itu juga kembangannya daripada mengetes ketajaman menggunakan kertas HVS. Jadi kita semuanya harus paham. Ya intinya tajam, cara mengetes ketajaman itu medianya apa. Nah kita harus pahami antara media dengan tujuan. Kalau medianya kertas ya kertas, bagaimana caranya. Misalkan ada yang seperti ini keras, ada yang pelan saja pakai tipis gini, terus ini ada pelan gitu-gitu ada ya. Itu kan trik marketing ya. Kalau tajam saja. Terus selanjutnya itu semuanya media, apapun, belum semua sih yang saya sebutkan, misalkan kresek, plastik, tisu dan lain-lain, itu media, tujuannya mengetahui ketajaman. Nah kalau sudah kita coba tadi itu pakai tangan kanan, tangan kiri, pakai tisu, pakai kertas dan lain sebagainya, sudah benar-benar tajam, berarti sudah bisa dipakai dan layak untuk menjadikan alat untuk sembelihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa faminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.